Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat walafiat dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya kita yelil Az-Zahra dulu yuk. SD Islam Az-Zahra beriman, berilmu, dan berakhlak. Yeay, tepuk semangat. Yes, 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 yes. We are the best, the best, the best. Yes, Allahu Akbar. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tematik tema 8 subtema 1, yaitu pada muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang sila kelima Pancasila, menyebutkan simbol sila kelima Pancasila, menjelaskan makna simbol sila Pancasila, dan dapat menyebutkan contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Baik, sebelum kita mulai, masih ingatkah kalian tentang teks Pancasila? Kita coba yuk. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, pintar sekali, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian semuanya hebat, masih menghafal tentang Pancasila. Hore, 100 buat kalian. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sila kelima Pancasila, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menyatakan bahwa seluruh warga Indonesia harus diperlakukan secara adil. Artinya, semuanya harus mendapatkan secara rata, bukan hanya untuk yang kaya, bukan hanya untuk yang pintar saja, tapi semuanya, semua warga Indonesia harus diperlakukan secara adil. Nah, simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Seperti ini. Oke, sudah lihat? Ini padi dan yang ini kapas. Padi dan kapas. Apakah kalian sudah pernah melihat secara langsung padi dan kapas? Baik, kalau misalkan kalian sudah pernah lihat, berarti kalian sudah bisa menggambarkan bagaimana bentuk dan gambar padi dan kapas. Padi dan kapas mencerminkan kebutuhan warga Indonesia, yaitu pangan dan sandang. Pangan itu artinya makanan dan sandang itu artinya pakaian. Pangan yaitu makanan kita sehari-hari. Kita pasti makannya pakai nasi kan, walaupun ada lauk pauknya, tapi makanan pokok orang Indonesia itu adalah nasi. Sebelum menjadi nasi, itu sebelumnya adalah padi, yang mana nanti diproses oleh petani dan jadilah nasi. Nah, itulah yang kita makan sehari-hari. Nah, untuk sandang, itu adalah pakaian kita, yaitu kapas. Sebelum menjadi pakaian seperti ini, itu awal mulanya adalah kapas, yang mana nanti diolah dan menghasilkan baju-baju yang kalian pakai dan Umi Ruri juga pakai menjadi pakaian yang sangat bagus. Itu terbuat dari kapas. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Artinya semua warga Indonesia harus mendapatkan secara adil. Begitu. Jika semua sudah terpenuhi secara adil, maka warga Indonesia akan hidup secara makmur. Begitu. Jadi warga Indonesia ini pasti membutuhkan pangan dan sandang, ya kan?
kita tidak mungkin kalau misalkan kita tidak makan, dan tidak mungkin juga kalau kita tidak mengenakan pakaian, pasti malu. Nah, itulah yang Umi katakan, semua harus mendapatkan secara adil, makanan, pakaiannya itu juga harus mendapatkan, atau semua orang harus mendapatkan itu sebagai warga Indonesia. Sampai di sini sudah paham, Nak? Baik, kalau sudah paham, Umi mau menyebutkan apa saja sih contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Sebelumnya, siapa yang mau kasih contoh satu saja? Oke. Contoh pengamalan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak sekali. Umi Ruri akan menyebutkan contohnya 5. Oke, dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Oke, yang pertama adalah menghormati hak orang lain dengan tertib di dalam kelas. Yang kedua, menghormati dan mendengarkan ketika ada teman yang bertanya di dalam kelas. Yang ketiga, suka menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Yang kelima, ikut kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Sudahkah kalian melakukan ini semua? Hebat. Jika kalian sudah melakukannya, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila sila yang kelima. Oke, untuk lebih memahami lagi materi yang Umi sampaikan, kita simak yuk video ini. Sebelumnya, masih ingatkah kalian tentang teks Pancasila? Nah, kalau masih ingat, kita baca yuk teks ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol sila kelima Pancasila yaitu padi dan kapas. Makna dari simbol padi dan kapas adalah padi sebagai bahan pangan dan kapas sebagai bahan sandang yang merupakan tujuan Indonesia untuk adil atau meratakan seluruh kebutuhan pangan dan sandang di Indonesia. Yuk kita pelajari contoh-contoh pengamalannya. 1. Menghormati hak orang lain dengan bersikap tertib saat belajar di kelas. 2. Menghormati dan mendengarkan ketika ada teman yang bertanya di dalam kelas. 3. Suka menolong orang lain yang membutuhkan. 4. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Dan yang kelima, ikut serta dalam kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Nah, kalau sudah disimak penjelasan Umi dan penjelasan video tadi, insya Allah kalian sudah memahaminya. Oke, kalau masih belum paham, silakan diulang kembali videonya, boleh. Dan juga yang video yang tadi Umi jelaskan, sangat boleh. Oke, semangat! Oke, mungkin itu pelajaran yang dapat Umi sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kita berdoa dulu setelah belajar. Kita menghafalkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.